Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam berbahagia, dan juga semangat menjalankan aktivitasnya. Senang sekali rasanya saya, Fiorina Jeretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Anda, tentunya dalam program spesial kita, Breaking News edisi 10 Mei 2023. Nah, tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasinya aktual, informatif, serta menarik dan perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas nih, ini sudah hari ke-10, di mana pendaftaran calon legislatif DPRD, baik itu provinsi dan juga pusat, itu telah terbuka dari tanggal 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Nah, ini sudah hari ke-10 dan tentunya kita akan mendengar bagaimana update terbarunya yang terhubung langsung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di KPU Sulsel dan akan membagikan informasi terkait generasi milenial daftarkan Partai Ka'bah. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu jurnalis kita yang berada di KPU Sulawesi Selatan. Halo Kak Erlan. Halo, selamat Ya. siang Selamat Tribuners, siang. dan terima kasih untuk rekan Tio. Ya. Jadi saat ini saya sedang berada di kantor KPU Sulsel, di mana pada tepat hari Rabu ini DPW P3 resmi menjadi partai kedua yang mendaftar ke KPU. Sebelumnya itu Partai PKS mengawali pendaftaran yang menyerahkan bacalek-bacaleknya ke KPU Sulsel. Dan saat ini saya sedang berada bersama komisioner KPU Sulsel, dalam hal ini koordinator divisi teknis dalam hal ini Pak Asram ya. Pak, bisa dijelaskan mengenai seperti apa pendaftaran tadi dari P3? Baik, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejak dibukanya pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD maupun Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sejak tanggal 1 sampai 14, untuk calon DPD sudah ada 2 orang yang mendaftar, dalam hal ini Pak Andre Samsu dan Pak Andi Waris Halid. Nah, untuk partai politik, untuk pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 kemarin Partai Keadilan Sejahtera datang ke kantor, namun beberapa dokumen itu belum lengkap, sehingga kemudian kami kembalikan. Dari tanggal 1 sampai 14 itu masih ada waktu untuk dari Partai Keadilan Sejahtera untuk melengkapi dokumennya. Nah, selanjutnya per hari ini tanggal 10 itu ada Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan datang mengajukan bakal calon dan daftar. Dokumennya dinyatakan lengkap dan diterima. Rekan Tio. Ya, mungkin sejauh ini apakah ada kendala dari P3 dalam pendaftarannya begitu Pak? Mungkin bisa disampaikan, kan kalau PKS kemarin mungkin ada sedikit kendala begitu yang disampaikan. Apakah dengan parpol dari P3 ini juga mendapatkan kendala yang sama atau mungkin berjalan lancar? Jadi kalau Partai Keadilan Sejahtera itu dinyatakan belum lengkap dokumennya. P3 ini sebenarnya lebih pada administrasi atau tanda tangan sebenarnya dari DPP. Untuk dari sisi formulir yang wajib diajukan di dalam penyerahan bakal calon, dalam hal ini B pengajuan partai politik, B daftar calon, itu sudah diserahkan secara fisik oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tinggal memang approve dari DPP, tanda tangan dalam hal ini. Jadi agak berbeda. Kalau Partai Keadilan Sejahtera itu belum lengkap. Oke, iya. Jadi perbedaannya ini karena di tanda tangan ya, begitu administrasinya ya Pak? Ya, tanda tangan sih sebenarnya. Ya. Lantas Pak, mungkin Tribuners penasaran juga nih, sejauh ini sudah ada berapa peserta begitu? Akumulasinya total berapa peserta yang sudah mendaftar? Kan kita ketahui baru 2 parpol ya begitu Pak yang mendaftarkan langsung. Ya, baru parpol. Nah, ada beberapa partai politik sudah konfirmasi. Oke. Mungkin besok ada lebih dari 1 ya partai politik yang konfirmasi, tapi yang kami jadikan rujukan adalah kehadiran, dalam hal ini daftar hadir atau absensi di ruang
pendaftaran di ruang pengajuan bakal calon. Itu yang kemudian jadi dasar kami. Beberapa hampir semua sudah konfirmasi kedatangan. Memang kepastiannya ya yang jadi rujukan di daftar hadir. Yang dimaksud ini di sini mungkin awalnya hanya konsultasi terlebih dahulu ya Pak? Ya, konsultasi tetap kami buka. Di helpdesk ini kami buka, misalnya sebelum mereka mengajukan, dalam hal ini peserta pemilu, mengajukan bakal calon atau mendaftar, silahkan datang ke KPU untuk memastikan di sistem informasi pencalonan atau SILON, apakah isian dan dokumennya sudah ada dan lengkap semua. Karena semua proses lewat di SILON. Nah, jadi misalnya B yang diserahkan secara fisik, 2 jenis formulir, dalam hal ini model pengajuan partai politik, dan kemudian formulir model daftar bakal calon, itu di-generate dari sistem informasi pencalonan atau SILON. Oke. Pak, mungkin bisa diberitahukan kepada Tribuners nih, apakah boleh kami ketahui begitu, nanti mungkin besok yang akan datang ada dari partai mana nih Pak? Apakah masih rahasia? Yang konfirmasi itu ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDP, kemudian PKB, kemudian Nasdem. Ada 3 yang sudah konfirmasi akan hadir besok, Pak. Apakah secara serentak? Hanura. Oh, ada 4 berarti. Iya. Pak, apakah mereka akan datang secara serentak di waktu yang sama atau mungkin sudah ada jadwal tersendiri nih? Kita belum tahu. Oke. Makanya kepastian ini nanti misalnya jam sebelum tangan paling tidak memastikan konfirmasinya jam berapa datangnya. Supaya kami juga bisa atur karena proses pencermatan di SILON juga kami butuh waktu. Artinya kalau kemudian datang bersamaan, ya pasti ada yang mengantri, menunggu. Ya minimal 30 menit lah prosesnya bisa. Oke. Pak, ini pertanyaan kan, Oke, pertanyaan Pio. Ya, pertanyaan terakhir nih buat Pak Asram, boleh ya? Masih terhubung bersama kami? Iya, Pak, pertanyaan terakhir nih. Tentu Tribuners penasaran juga bagaimana proses pemeriksaan seluruh berkas dari 2 partai yang sudah mendaftarkan diri. Apakah dari KPU sendiri merasa ada yang kurang, ada yang sangat terkendala, atau juga sangat membantu nih hingga saat ini? Jadi gini ya, untuk tanggal 1 sampai 14 Mei itu prosesnya pengecekan isian dan dokumen yang ada di SILON maupun yang diserahkan secara fisik itu ada dan lengkap. Kalau ada dan lengkap kemudian statusnya diterima. Nanti setelah tanggal 14 itu proses verifikasi administrasi. Proses verifikasi administrasi untuk pengajuan bakal calon ini yang akan nanti menjelaskan statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Karena akan kami cek itu adalah keabsahan dan kebenaran isian maupun dokumennya. Ya. Pak, kalau terkait ini Pak, tadi pendaftarnya kita lihat dari dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami, ini rata-rata para milenial ya Pak yang langsung turun dan hadir ke KPU Sulsel Pak? Ya. Bagaimana Pak animonya? Saya kira komposisi demografi juga menjadi pertimbangan parpol pasti dalam proses pencalonan anggota legislatif. Mungkin partai politik melihat kelompok milenial, kelompok muda ini adalah kelompok strategis dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Oke, saya mungkin Kak, ini kan sudah beberapa hari lagi akan ditutup pendaftaran. Ya. Ada mungkin imbauan kepada masing-masing parpol Pak, Kak, seperti segera mendaftar, ya. Karena ini kan ya. Tanggal ya. Sampai 14. Artinya efektif ya, kalau besok itu 3 hari waktu. Iya. Misalnya kalau besok partai politik pendaftar atau mengajukan bakal calon, itu jika kemudian belum lengkap masih ada waktu sampai tanggal 14. Nah kalau di akhir sudah melewati batas waktu itu sudah
artinya sudah tertutup lagi untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen. Jadi sebaiknya memanfaatkan waktu sebelum hari akhir saja. Artinya ini Kak, kalau misalkan melewati batas dan otomatis ini parpol dinyatakan gugur. Gitu, Bukan Kak. gugur statusnya. Tidak. Jadi status tanggal 1 sampai 14 itu diterima atau tidak diterima. Walaupun ada partai ini yang tidak mendaftar di hari yang itu. Ya, tidak diterima statusnya. Tidak diterima statusnya. Otomatis tidak bisa mengikuti kompetisi atau kontestasi pemilu 2024. Ini kan penetapan untuk mengikuti itu sampai pada di daftar calon tetap. Oh, tidak. Ya, 3 November itu di situ batas akhir. Apakah partai politik itu memiliki bakal calon di daerah pemilihan maupun di setiap tingkatan. Jadi kemungkinan ini pendaftar parpol maupun di DPD akan membludak di hari-hari terakhir begitu ya Kak? Mudah-mudahan tidak lah. Oke rekan Tio. Ya, terima kasih banyak Pak Asram. Iya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya, kami ingin juga mendengar nih informasi yang mungkin di lokasi tentunya dari pagi tadi dan melihat bagaimana situasi begitu pada saat pendaftaran dari P3 itu sendiri. Nah, kita ingin mengetahui Kak, dan juga Tribuners juga penasaran bagaimana kondisi pada saat pendaftaran tadi. Kan ini sudah boleh dibilang diramaikan begitu dengan kaum milenial. Nah, euforia dari kaum milenial itu sendiri mungkin seperti apa yang bisa digambarkan Kak? Oke rekan Tio, jadi halo? Cek. Ya, suara Anda aman. Oke, jadi memang tadi itu antusias dari kader maupun simpatisan dari P3 sendiri itu jadi ada sekitar 500 ya simpatisan yang datang langsung ke kantor KPU, dan rata-rata yang kami lihat di lokasi bahwa ini merupakan kebanyakan anak-anak muda, yang mana juga ketua DPW P3 ini merupakan keterwakilan dari anak-anak muda. Yang menarik dari partai berlambang Ka'bah ini saat memasuki kantor KPU Sulsel itu diiringi oleh lantunan atau lagu qasidah. Jadi ada tadi sekelompok dari ibu-ibu yang mengiringi P3 ini saat pendaftaran bacalek ya. Jadi ada sekitar 85 kader-kader potensial yang akan bertarung pada 2024 mendatang. Sebutkan dari yang diketahui. Oke, jadi kami bisa juga sampaikan bahwa untuk keterwakilan perempuan yang seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, jadi sudah melebihi 30% keterwakilan dari perempuan dari 11 dapil yang ada di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan yang menjadi kader yang menjadi andalan yang masih diandalkan pada kontestasi pemilu 2024 mendatang yaitu masih petahana DPRD Sulsel dari fraksi Partai P3. Seperti itu rekan Tio. Oke, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan. Jadi memang kali ini sebagai pendaftar kedua ada juga yang menarik begitu dari P3 yang ditampilkan, tentunya juga yang telah diliput langsung tadi oleh Kak Erlan sendiri bahwa ada iring-iringan kasidah begitu ya. Kalau mungkin yang pertama tadi pendaftar pertama yang kemarin itu dari PKS kita melihat ada pemakaian gitu, ada sama-sama menggunakan pakaian adat Bugis ya. Oke. Ya, tentu kita akan menunggu informasi yang terbaru lagi dari Kak Erlan Saputra, dan terima kasih atas kerjasamanya Kak. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih ya. Dua, yang telah terhubung bersama kami pastinya juga ya.
Kak Syamsul. Baik. Ya, jurnalis kami yang ada di Sinjai. Silakan Kak, kita ingin juga mendengarkan bagaimana update terbaru dari Kabupaten Sinjai dan juga Bulukumba. Dalam hal ini bagaimana situasi pendaftaran dari berbagai partai, apakah sudah semakin meningkat tiap hari atau masih stagnan? Silakan Kak. Ya, baik Mbak Fiorentia. Jadi dapat kami laporkan langsung saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bulukumba dan dapat kami informasikan bahwa di dua daerah ini para pengurus partainya atau para caleg belum ada sama sekali yang mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum baik di Kabupaten Sinjai maupun di Kabupaten Bulukumba. Dan pantauan kami bahwa hampir seluruh caleg-caleg yang akan mendaftar ini masih sibuk dengan mengurus administrasi yang dipersyaratkan. Seperti yang kami jumpai kemarin di dua rumah sakit, baik di Rumah Sakit Kabupaten Sinjai sendiri maupun di Rumah Sakit Sultan Dain Raja Kabupaten Bulukumba, masih antri para bakal calon anggota legislatif di daerah itu sedang mengurus surat pemeriksaan kesehatan, karena itu yang menjadi hal yang sangat wajib atau diharuskan kepada setiap caleg yang akan mengikuti pemilu atau pemilihan legislatif nantinya ini. Dan informasi yang terbaru bahwa saat ini hingga hari ini sejak dibuka pendaftaran tanggal 1 sampai hari ini belum ada sama sekali partai yang mendaftar hari ini. Meskipun demikian, pihak pengurus partai sudah ada yang sebetulnya sudah mengkonfirmasi yang akan mendaftar mulai besok, seperti Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gelora. Dan yang pertama besok rencananya akan mendaftarkan atau menyerahkan bentuk uploadan dari silon KPU partai ke KPU Bulukumba. Seperti itu Mbak Pio. Bisa dibantu nih Kak Syamsul sendiri melihat begitu langsung pada saat ada di rumah sakit mengurus salah satu syarat, yaitu surat pemeriksaan kesehatan. Mungkin ada siapa saja nih yang dikenal oleh Kak Syamsul? Ya, ada beberapa caleg yang sudah mendatangi mengambil surat kesehatan, karena ini yang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa hal yang paling penting diwajibkan setiap caleg untuk mendaftarkan diri adalah harus mendapatkan bebas seperti bebas narkoba dan harus mengikuti tes urin terlebih dahulu di rumah sakit tersebut. Dan selain itu yang paling berat yang menurut dari sejumlah caleg yang kami temui bahwa selain masalah kesehatan, karena di situ juga ada tes kejiwaan yang harus lolos dari tes itu, karena sangat penting nantinya jika lolos atau terpilih sebagai anggota DPRD, maka tes kejiwaan ini yang betul-betul harus diperhatikan setiap caleg. Dan ada yang menarik menurut informasi yang kami peroleh dari para caleg yang telah mengikuti tes kejiwaan ini, karena cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, dan tentunya jika tidak teliti untuk mengisi kolom-kolom pertanyaan dari tes kejiwaan ini dari pihak rumah sakit, maka dapat saja diulang tes tersebut, dan bisa saja ada 2-3 kali mengulang tes itu baru dapat dikeluarkan surat lolos dari tes kejiwaan. Seperti itu Mbak Fioren. Oke. Jadi memang sangat harus teliti begitu ya, harus teliti dalam pemeriksaan kejiwaan. Betul. Yang tadi dimaksud. Nah tadi sempat Kak Syamsul katakan bahwa hingga saat ini belum ada partai manapun yang mendaftarkan diri ke KPUD Bulukumba ya? Betul.
Oke, bahkan mungkin PKS dan juga P3? Ya, sama sekali belum. Jadi Oh, oke. informasi yang terbaru baru sekitar 20 menit yang lalu kami konfirmasi ke pihak komisioner di KPU Bulukumba bahwa sampai hari ini belum ada yang mendatangi kantor itu untuk mendaftarkan diri. Dan informasi yang kami peroleh dari pihak divisi teknis divisi komisioner KPU Bapak Kurniawan menyampaikan bahwa saat ini bervariasi. Ada yang sudah 90% persiapannya untuk mendaftarkan calegnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Bahkan ada juga yang sama sekali belum cukup 50% persiapannya seperti itu. Dan itu yang dikhawatirkan nanti akan membeludak nantinya jika di masa-masa terakhir masa pendaftaran yakni tanggal 14 nantinya diprediksi para pengurus partai di akhir-akhir baru akan mendatangi kantor KPU karena sampai saat ini masih ada beberapa pengurus yang sementara sibuk untuk mengurus administrasi persyaratan yang diharapkan seperti itu. Oke, padahal kan tadi juga sudah kita mendengar imbauan langsung dari salah satu ketua KPU Sulsel bahwa diharapkannya itu agar segera datang ya Kak, karena ada beberapa hari ini, tinggal 3 hari lagi. Tentunya jika nanti mungkin statusnya dikembalikan atau tidak diterima itu kan perlu segera lagi untuk mengurus berkas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pasti Tribuners juga penasaran ya Kak Syamsul terkait ini pemasangan baliho. Kan tentunya setiap partai dan juga para caleg, begitu para bacaleg, bakal calon caleg ini sudah menampilkan, memasang begitu baliho di setiap sudut yang ada di baik di Kabupaten Sinjai maupun di Bulukumba. Tentu hal ini sangat semarakkah begitu pemasangannya atau mungkin hanya beberapa saja nih? Iya, pantauan kami di 2 kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan ini umumnya yang sudah memasang baliho atau aksesoris dari caleg itu sendiri dari calon anggota legislatif untuk DPR RI Pusat. Jadi mulai dari perbatasan Bone Sinjai hingga masuk di daerah perbatasan Bulukumba Bantaeng itu para caleg-caleg DPR RI asal daerah pemilihan Dapil 2 Sulawesi Selatan sudah ramai memasang atributnya atau balihonya di sepanjang jalan, khususnya di daerah-daerah yang tempat strategis, dimulai dari ibu kota kabupaten di 2 daerah tersebut hingga masuk di daerah-daerah pelosok seperti di pusat-pusat ibu kota desa di seluruh desa di 2 kabupaten itu. Seperti itu Mbak Fiori. Jadi pada intinya sudah berlomba-lomba begitu pemasangan baliho baik itu di ibu kota maupun di jalan trans Sulawesi sendiri itu sendiri ya Kak. Nah Kak, kita juga ingin mendengar nih, apakah dalam hal ini pemasangan baliho tidak dilarang oleh pemerintah? Ya, sejauh ini belum ada larangan yang kami pantau atau lihat secara langsung karena saat ini masih dibiarkan saja berdiri bebas. Bahkan bukan hanya dalam pekan ini sudah ramai, tetapi baliho-baliho dari para calon anggota legislatif ini sejak menjelang Lebaran atau masih memasuki bulan puasa lalu sudah mulai banyak yang terpasang. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa caleg yang paling banyak memasang baliho yakni dari umumnya dari caleg DPR RI pusat maupun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara dari caleg dari kabupaten atau di daerah ini belum sama sekali, masih sangat jarang kami jumpai yang ada di 2 daerah tersebut. Mungkin karena beberapa hari terakhir ini kami sempat mendengarkan dari sejumlah caleg bahwa mereka sedang bingung terhadap
keputusan dari pemerintah karena ada yang wacana bahwa sistem pemilu pada saat ini proporsional tertutup dan ada yang terbuka seperti itu, sehingga mereka lambat untuk mengambil sikap untuk memasang atribut balihonya di titik-titik atau di area publik seperti itu, Mbak Fiona. Oke. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kak Syamsul dalam hal ini, memang masih ada beberapa partai politik ataupun juga bacalek yang masih bingung begitu atas keputusan penggunaan sistem terbuka atau tertutup hingga saat ini belum ada kejelasan. Oke. Nah, lantas dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Syamsul sendiri terkait mungkin masih belum ada pendaftar begitu yang langsung datang ke KPU. Jadi kesibukan dari KPU dan Bawaslu di dua daerah ini seperti apa nih aktivitasnya? Ya, jadi sejak tanggal 1 sebetulnya para komisioner KPU maupun para staf dan begitu pula juga para komisioner Bawaslu sudah sejak awal untuk mempersiapkan untuk menerima pendaftaran tersebut. Namun sampai saat ini setiap hari mereka tetap standby mulai pada pukul 8 pagi hingga pada pukul 16 sore mereka sudah tetap mempersiapkan diri akan menerima pendaftaran meskipun pada beberapa hari terakhir ini sampai hari ini belum ada. Mereka juga sudah mempersiapkan seperti dari pihak Bawaslu nantinya akan lebih mencermati para berkas-berkas dari para caleg. Misalnya ada yang berstatus dari ASN atau kepala desa itu harus dipersiapkan lebih teliti dari sekarang, seperti itu Mbak Fiorin. Memang masih menunggu begitu kedatangan para baik itu parpol maupun bacalek yang ingin mendaftarkan langsung ke KPUD yang ada di daerah masing-masing ya, Kak. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan lagi dari Kak Syamsul tentang atau terkait hal ini? Iya, jadi persiapan para caleg khususnya untuk Kabupaten Bulukumba besok ya berdasarkan konfirmasi dari para pengurus parpol bahwa yang pertama akan mendaftar besok Partai Nasdem, kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa dan lusanya disusul dengan partai dari Gelora. Dan untuk sementara seperti itu informasinya dan caleg-caleg ini masih ada yang hingga siang hari ini masih sibuk untuk melengkapi berkas dari yang dipersyaratkan oleh KPU seperti itu Mbak Fiorentina. Iya, jadi memang persiapannya masih ada yang 90%, sudah ada yang 90%, masih ada yang 50%, karena mungkin beberapa faktor yang telah disampaikan langsung oleh Kak Syamsul. Oke, terima kasih Kak Syamsul atas kesediaan waktunya berbagi kepada Tribuners dan melaporkan langsung bagaimana keadaan di dua daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat bekerja dan sehat sukses selalu. Tentu kita akan terhubung lagi bersama narasumber kita yang selanjutnya, namun sebelum itu kita akan melihat dulu dokumentasi-dokumentasi yang telah dikirimkan dari jurnalis Tribun Timur. Silakan. Pendaftaran sama-sama mau pemeriksaan caleg kesehatan masuk kan dulu nih bang suasananya banyak iya nah, seperti inilah pemeriksaannya dari benar. Jadi diukur ketinggian badan, kemudian berat badan.
ada wawancaranya itu. Caleg juga. Inilah para caleg-caleg yang sedang mendatangi rumah sakit umum daerah ambil sebutan dari Bulukumba untuk memeriksakan kesehatannya Tribuners. Halo Komandan. Sekarang? Iya, lagi Komandan. Jadi kita bisa fotokopi sesuai kebutuhan tak berapa, misalkan di lantai 2 bagian umum yang dedapnya pendaftaran tadi, iya, sedang Pak. Ya, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung langsung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo, ada Jabal Kubais. Dalam hal ini kita langsung saja sapa. Halo Kak Jabal, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Kak Jabal saat ini sedang berada di mana nih? Saat ini saya sedang berada di Mapolres Wajo, Sulawesi Selatan tentunya, dan saat ini sedang menyaksikan pelayanan SKCK di ruang Sat Intelkam Polres Wajo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke sana nih Kak, mungkin hingga saat ini sudah ada pendaftar berapa orang nih dari calon legislatif yang mengurus berkas SKCK nih? Sudah Anda ketahui? Untuk saat ini menurut informasi sebelumnya sudah hampir 340 orang pelayanan SKCK, berarti itu sudah dari setengah dari calon legislatif yang akan mendaftarkan diri pada pemilu 2024 mendatang. Bagaimana Anda melihat suasana pengurusan SKCK di sana, Kak? Apakah pada jam saat ini masih ramai atau sudah tinggal beberapa orang lagi nih? Ya, betul saja. Sampai pada siang hari ini masih padat bagi yang ingin mengurus SKCK. Sangat padat. Dan Boleh lihat situasinya. Oleh calon legislatif oleh DPRD Kabupaten Wajo. Oh, oke. Mungkin ada dari partai mana saja nih yang sudah dilihat di senter-senter dari Kak Jabal sendiri? Kalau ya, menurut informasi tadi ada dari partai PAN, Demokrat, Golkar, juga ada dari P3 dan juga PKB. Oke. Nah, update terbarunya mungkin terkait pendaftaran di KPU Kabupaten Wajo sendiri sudah sampai tahap mana nih? Ada berapa pendaftar lagi yang baru atau belum ada? Ya, untuk update terbaru hingga saat ini di KPU Kabupaten Wajo, partai politik yang sudah mendaftarkan itu baru dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke. Nah, untuk informasi besok pada hari Kamis akan dilakukan pendaftaran oleh Partai Nasdem tentunya. Dan juga untuk hari Jumat akan dilakukan pendaftaran dari Partai PKB, P3 dan juga Gerindra, serta pemenang pemilu yakni dari pemenang pemilu 2019 lalu yakni dari Partai PAN. Ya, betul. Oke. Jadi akan ada beberapa partai yang langsung datang di esok hari ya Kak? Oke, semoga saja keadaan di sana di KPUD Wajo sendiri kondusif begitu, tidak ada saling adu. Ya. Terkait pengurusan SKCK, ya. Ya, kita harap pada saat hari Jumat nanti suasana di KPU Kabupaten Wajo kita harap sangat kondusif tentunya. Nah, terkait ini Kak, kepengurusan SKCK, tentu Tribuners ingin tahu, tadi kan sudah ada data angka mungkin sekitar 300-an lebih yang sudah mendaftarkan untuk mengurus SKCK. Lantas untuk lama pengurusan SKCK sendiri, apakah terbilang terlambat, atau berjalan seperti biasanya? Untuk langkah kepengurusan SKCK sampai saat ini di Mapolres Wajo tidak ada hambatan sama sekali. Meski demikian, Sat Intelkam Polres Wajo melaporkan agar kiranya para caleg dapat segera mendaftarkan diri dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan berkas Tribuners tentunya. Betul. Kalau lama durasi kepengurusan surat
SKCK ini ada berapa lama nih? Biasanya kan mungkin hanya butuh waktu 30 menit, tapi kalau saat ini lagi banyak-banyak yang mengurus itu bisa makan waktu berapa lama nih Kak? Ya kalau untuk sekarang informasinya paling 2 jam atau 3 jam tergantung dari penumpukan berkas Tribuners. Dan untuk biaya atau tarif yang dikenakan SKCK sendiri ini di angka berapa? Untuk biaya pendaftaran itu bukan biaya, cuman itu merupakan dari pajak. Kita bisa melihat di sini penerimaan negara bukan pajak. PNBP itu sebesar Rp30.000 Tribuners. Sangat lengkap ya informasinya, SKCK sebesar Ya. 30.000, surat izin tidak dipungut biaya, dan ada langsung juga jam operasionalnya. Ya betul, langsung dengan jam operasionalnya. Namun khusus untuk pendaftaran caleg, Satintel Polres Wajo sampai saat ini membuka pelayanan hingga jam 9 malam Tribuners. Jam 9 malam, jadi ada penambahan waktu dibanding mungkin biasanya jam 3 sore aja ya Kak? Ya biasanya jam 3 sampai jam 4 sore, sekarang Satintel Polres Wajo hingga jam 9 malam. Terima kasih Kak Jabal atas informasinya. Ya, mungkin bisa dilihat dari betul. Situasi di dalam, mungkin bisa Tribuners. Boleh, sangat boleh Kak. Baik, saat ini saya melihat situasi yang ada di Mapolres Wajo hingga siang hari ini Tribuners. Hingga siang ini masih dipadati oleh pendaftar, khususnya dari calon legislatif. Mungkin ada dari partai mana saja nih, Kak Jabal? Apakah Kak Jabal tahu? Kalau untuk partainya sendiri yang tadi saya sudah ucapkan, sampaikan, yaitu dari Partai Golkar, dari PKB, P3, dan juga ada Demokrat tentunya. Apakah mungkin ada yang bisa diwawancarai langsung nih, Kak Jabal? Situasinya mungkin bisa memungkinkan? Untuk situasi saat ini mungkin saya belum bisa memastikan dikarenakan pengurusan SKCK di Polres Wajo itu sangat padat Tribuners. Bukan hanya untuk calon legislatif ya, tapi juga masyarakat sipil ya. Ya, baik. Kalau untuk itu ada ini, saya dari Ketua Bapilu PKS Kabupaten Wajo. Bisa mungkin? Iya, mungkin Kak Jabal bisa langsung mewawancarai. Pak Jabal. Pak, bisa mungkin Pak mengenai kepengurusan SKCK. Baik, saat ini saya sedang bersama Ketua Bapilu PKS Kabupaten Wajo. Bisa mungkin Pak dijelaskan terkait pengurusan SKCK hingga hari ini, Pak? Alhamdulillah kepengurusan SKCK sampai hari ini lancar, dan teman-teman yang ada di dalam sebagai bagian dari yang mengurus itu komunikatif. Jadi saya lancar-lancar saja, bisa selesai 1 hari. 1 hari, Pak. Ya. Namun kita mengarahkan teman-teman, kebetulan tugas saya sebagai Ketua Bapilu, saya mengarahkan teman-teman ke sini supaya lebih cepat selesai. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, aman, Pak Jabal, mantap. Ya. Baik, mungkin saja yang bisa baik, Pio, sampaikan. rekan Pio. Ya. Ya. Kak Jabal, suara saya aman? Ya. Mungkin sampai saat ini ya penyampaiannya. Oke, siap. Terima kasih Kak Jabal. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dan tentunya kita menunggu update informasi terbaru bagaimana suasana di sana lebih lanjut. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih. Saya reporter Tribun Timur Jabal Kebais dari Sengkang Kabupaten Wajo melaporkan. Baik. Oke, siap. Terima kasih Kak. Tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan breaking news terkait tema kita hari ini. Kaum milenial ini langsung berbondong-bondong datang ke KPU Sulsel, dan tentunya kita sudah mendengarkan juga informasi dari
jurnalis kita yang ada di Kabupaten Wajo dan juga ada di Kabupaten Sinjai Bulukumba terkait informasi yang mereka bisa sampaikan. Tentu senang sekali rasanya saya Fina Jaretno bisa menjadi bagian dari program hari ini. Sampai jumpa.